Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qailu fi kitabihil mubin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Masjid Nurul Huda dan yang kami hormati jamaah sholat subuh dilanjutkan dengan kajian Ahad pagi yang pertama. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadikan umur kita menjadi umur yang barokah, dan sekaligus mudah-mudahan langkah demi langkah kita, hijrah kita dari rumah niatkan karena Allah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, izinkan kali ini saya akan berbagi mengaji bareng terkait dengan kitab penyakit dan obatnya, Ad-Da'u wad-Dawa. Dalam kitab ini mungkin pertama kali saya ingin berbagi yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kira-kira Bapak insya Allah bisa searching nanti siapa Imam Ibnu Qayyim itu. Dalam pemikiran beliau ini sangat-sangat sampai hari ini bisa dijadikan pemikiran, artinya pijakan, rujukan bahwa kitab yang dikarang ini ada dua kitab turunan. Ada Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Kitab turunannya kitab Ad-Da'wa Dawa itu namanya Al-Jawab Al-Kafi, jawaban yang paling sempurna liman sa'ala anid dawa'i syafi, siapa yang bertanya tentang obat penyembuh. Ya, hadirin yang dirahmati Allah, kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kitab Ad-Da'wa Dawa mengajak kepada kita tidak hanya penyakit dalam fisik, ada penyakit ruh. Ya, di dalam kitab ini itu menjelaskan bagaimana menyikapi. Ya. Nah, sebelum jawaban ini dijawab, saya akan bacakan. Sebentar, saya tunjukkan kitabnya dulu. Kemarin sudah saya download, okay. Nah, ini sebelum menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat tadi. Nah, niki nggih. Nah, kitab ini dikarang Ibnu Qayyim ini ada satu pertanyaan dari salah satu rajul, seseorang bertanya kepada Ibnu Qayyim. Kalau kita bertanya mungkin apa dalilnya atau bagaimana cara sholat, cara wudhu, kita cukup menjelaskan bla 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 gitu aja. Tapi sosok Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, pertanyaan ini dijadikan sebuah buku, hadirin. Jadi buku ini produksi dari sebuah masalah.
Nah, ini masalahnya dalam kitab ini bisa kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibuka dengan kalimat tiada daya dan upaya kecuali Allah yang maha aliyun, tinggi, al-azim, ingkang agung. Ma taqulu sadatul ulama'u a'immatud-din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bibuliyatin wa alima annaha inistamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratuh. Wa qad istahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin fa bima tasdadu illa tawqidan wa shiddah famal khilatu fi daf'iha wa mat tariqu ila kashfiha. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dari sebuah pertanyaan Ibnu Qayyim niki merangkum sebuah buku, jadi ditulis pertanyaan. Artosipun artinya mataqulu sadatul ulama a'immatud-din. Bagaimana pendapat seorang ulama, a'immatud-din, sebagai pemuka agama radhiyallahu anhum ajmain. Fi rajulin ubtuliya, wonten seorang rajul, wong lanang, nggih, ubtuliya bibuliyatin, diuji oleh Allah sebuah masalah. Jadi piyambak ini diuji terus. Wa alima annaha inistamarrat bihi afsadat alaihi. Ujian ini menjadikan hidupnya ini bertubi-tubi. Diuji A, diuji B, gak karu-karuan, ya. Balak-balik istamarrat. Wis mari diuji A, diuji malih B, diuji E. Ya. Afsadat alaihi dunyahu wa akhiratuh. Uripe niki dadi napa afsadat, gak nyaman, rusak. Dan kehidupan di akhirat juga nyesel. Ya. Wa qad istahada fi tafiyah an nafsihi bi kulli tariqin. Wong lanang niki wau sing diuji sudah berusaha, istahada, berusaha semaksimal mungkin dos pundi carane ujian ini selesai. Ya. Fama tasdadu, ternyata usahanya ini enggak menghasilkan apa-apa. Illa tauqidan wa syiddah, justru bertubi-tubi, tambah terus ujiannya ini. Famal khilatu daf'iha wa matariqu ila kashfiha. Imam Ibnu Qayyim, gimana sih kok saya ini diuji terus? Nah, ternyata Ibnu Qayyim menyampaikan satu hal, farohimaman a'ana mubtalan. Barang siapa yang menolong orang yang kena musibah. Penyakit ini musibah napa mboten? Musibah, ujian. Ya. Maka Ibnu Qayyim menjawab satu jawaban yang luar biasa. Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Subhanallah. Allah bakal nulung hambanya ketika hamba itu mau menolong saudaranya. Saya ulangi, kita ini nek kepingin ditolong kali Allah, maka kepedulian diri kita tunjukkan. Contoh yang paling sederhana, pada tetangga yang sakit, kita antar sampai rumah sakit, atau kita jenguk, bagaimanapun caranya kita peduli kepada saudara kita. Disitulah Allah akan memberi pertolongan kepada diri kita.
Tapi pertolongan bentuk apa? Wallahu a'lam. Baik kesehatan mungkin kita bertambah, rizki kita lancar, anak kita nganut, istri kita nganut. Sebuah amal solih yang mengantarkan diri kita di hadapan Allah dan memudahkan kehidupan kita. Nah, fa'ajaba asy-Syaikh al-Imam, selanjutnya juga dijawab oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ini jawabannya. Jawabannya ada di sini. Ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan. Allah ini tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit illa anzalalahu syifaan. Allah juga menurunkan sebuah obat penyembuhnya. Pertanyaan saya, hadirin, penyakit ini makhluk apa datang sendiri? Artinya diciptakan Allah atau diciptakan, apa maksudnya ya? Jadi penyakit ini diciptakan Allah atau karena diri kita? Ayo, diciptakan. Dalam hadis riwayat Bukhari, betul, memang penyakit ini diciptakan Allah. Jadi Allah ndadekno penyakit, ya ndadekno obat, menciptakan sebuah obat juga. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam surah An-Nisa ayat 79. Coba kita merenungkan sejenak. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang kita peroleh, kebaikan yang hari ini kita peroleh, itu karena siapa? Ayo, karena siapa? Faminallah. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan yang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah hadir di majelis ilmu, termasuk kebaikan ya, itu karena siapa? Karena Allah. Sebelum tidur kita sudah niat, nanti subuh saya akan hadir. Ini adalah sebuah niat yang luar biasa, dan dilakukan maka kita mendapatkan 2 pahala. Tapi sebaliknya, dalam ayat berikutnya, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Keburukan, kehancuran, kejelekan yang kita lakukan, yang kita peroleh, musibah apapun yang kita peroleh, itu dari mana asalnya? Famin nafsi. Karena pola tingkah laku kita yang salah. Nah, jadi 2 ayat ini artinya kebaikan dari Allah, keburukan kok dari kita sendiri. Ayo kita berpikir, hadirin. Kenapa kok keburukan itu datangnya bukan dari Allah, tapi justru dari kesalahan dosa kita? Ya, jadi penyakit, musibah, ngapa malih? Anak bojo gak nganut, ini karena siapa? Mari kita berpikir dalam ayat surah An-Nisa. Karena dari diri kita, maksudnya dari kesalahan sayyi'ah. Sayyi'ah itu adalah dari kata, istilahnya turunannya danbun, dunub, karena dosa-dosa kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada sebuah masalah. Seorang laki-laki tadi istamarrot, bertubi-tubi masalahnya. Ya, mari loro iki diuji lagi. Maka Ibnu Qayyim memberikan hadis yang isinya adalah tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit, tetapi juga Allah menurunkan sebuah obat penyembuh. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya
Dalam kitab ini Ibnu Qayyim juga menyampaikan likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi'idznillah. Hadirin yang dirahmati Allah, jika obatnya ini cocok, loro napa Pak? Asam urat obat iki. Nah, cocok ya. Alhamdulillah saya setelah minum obat ini sembuh. Nah, ingat kesembuhan ini karena siapa? Baro'a bi'idznillah. Karena atas izin Allah. Ya. Apa tidak boleh kita membeli obat? Justru ikhtiar. Allah menyarankan, Rasulullah juga menyarankan ikhtiar kita itu dengan obat. Ya, tapi ingat, fa idza maritu fa huwa yashfini. Ketika kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, tentu ini menjadi pelajaran besar bagi kita, ya. Nah, selanjutnya dalam hadis ini Ibnu Qayyim juga menyampaikan, alhamdulillah sabata fi sahihil Bukhari annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan wa fi sahih Muslim. Nah, ini semuanya ditulis oleh Ibnu Qayyim, hadisnya sahih, ya. Qala Rasulullah likulli da'in dawa'un, setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da'i, ketika kita terkena, ya, nek dawa'ud da'i, jika obatnya ini cocok, penyakit iki diobati iki cocok, baro'a bi'idznillah, ya. Dalam hadis berikutnya juga disebutkan, innallaha lam yuzil da'an, Gusti Allah niki tidak menurunkan sebuah penyakit illa anzalalahu syifaan, juga menurunkan penyembuh, obat penyembuh. Kalau tadi ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Alimahu man alimah, siapa yang tahu dan juga tahu, wajahilah man jahilah. Nah, ini orang yang juga tidak tahu. Nah, dalam wafi lafdin juga disebutkan innallaha lam yadu' da'an illa wudi'a lahu syifaan. Sama juga, ya. Allah itu juga menaruh sebuah penyakit, juga menaruh sebuah penyembuh. Hadirin yang dirahmati Allah, wa qad ja'ala an-nabi al-jahlu da'un. Ternyata nyun sewu, kebodohan itu juga sebuah penyakit. Disebut dalam kitab ini, ya, al-jahlu da'un. Termasuk diri kita, ketidaktahuan kita ini sebuah penyakit juga. Maka obatnya bagaimana? Wa ja'ala dawa'uhu su'alul ulama. Tanglet, nggih. Kebodohan ini sebuah penyakit, obatnya apa, Pak? Takon, bertanya. Ternyata diri kita ini kalau tidak tahu juga sebuah penyakit. Mohon maaf, sholat tadi hari ini kalau tidak tahu tata cara sholat, sebelum sholat bagaimana, ini sebuah penyakit dalam diri kita. Oleh karena itu di majelis ilmu ini kita gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Memberantas kebodohan dan melawan kemalasan. Nyuwun sewu, kita ini sebenarnya diberikan oleh Allah mulai dari kepala sampai kaki, aksesoris, sebenarnya semuanya untuk siapa? Diri kita. Tinggal bagaimana cara kita untuk memanfaatkannya. Ya. Nah, ingat al-jahlu da'un, kebodohan dan ketidaktahuan itu sebuah penyakit dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu kita semangat di majelis ilmu, karena hidup ini kata kuncinya adalah apa? Al-ilmu.
Kita mau beramal solih, kata kuncinya adalah ilmu iman. Kita sudah beriman, yakin. Apakah keyakinan tidak harus dibarengi dengan keilmuan? Ya harus. Nah, ayo kita kembali lagi bahwa al-jahlu da'un. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, wa fi safar. Nah, ini ada satu kitab Ibnu Qayyim menulis wa fi safarin fa asaba rajulan minna hajar. Ini akibat dari ketidaktahuan, ya. Wonten perjalanan fa asaba rajulan minna hajar. Ditimpa sebuah batu. Tiba-tiba kena musibah, ya. Fasajjahu fi ra'sihi, kena ndase Pak, nyun sewu, kena kepalanya. Summahtamala. Kemudian dia bermimpi, istilahnya mimpinya mimpi junub. Loh kok tiba-tiba mari kena batu, kemudian dia ternyata mimpinya itu mimpi junub, mandi, harus mandi besar nggih. Fasa'ala ashabahu. Tiang niki takon nang koncone. Tiange wau kena musibah, tiba-tiba juga junub. Fasala ashabahu, takon nang bertanya kepada temannya. Faqala hal tajiduna li rukhsah fit tayammum. Tiang sing sakit wau nggih di wis kenai watu, kemudian juga ihtamala di sini napa? Mimpi besar, artinya junub. Takon nang kancane hal tajiduna li rukhsah fit tayammum. Oleh tak aku iki tayamum, ada keringanan rukhsah untuk tayamum. Qalu, para sahabat sesama temannya tadi jawab, mana jidulaka rukhsah. Loh, gak oleh, gak boleh kamu tayamum, gak ada rukhsah, gak ada keringanan. Wa anta takdiru alal ma. Kami hari ini sudah ada air. Pak, syarat tayamum itu kalau tidak ada apa? Air. Yang kedua dalam keadaan sakit. Wis panas dikongkon atus, terus wudu. Apa yang terjadi? Ini saya dalam kitabnya. Qalu mana jidulah karukson, tidak ada, kamu nggak boleh tayamum, nggak ada keringanan. Wa anta taqdiru alal ma, wis ono banyu. Fakta salah. Wong sing loro niki wau, orang yang sakit ini mandi karena junub, mandi. Famata. Apa yang terjadi? Setelah mandi apa yang terjadi? Mata, meninggal. Nah, falamma qadimna ala Rasulillah, sing koncone mang ya ditakoni, aku iki oleh, aku iki loro ya gak oleh kena banyu, aku ya duwe hadas besar, artinya junub, aku tak tayamum oleh tak. Jari kancane, kata temannya tadi, mana jitu rukhsah, gak ada keringanan karena ada air. Diturut, wala gak oleh tayamum, mandi, setelah mandi meninggal. Bingung kancane ini. Terus falamma qadimna ala Rasul, datang ke Rasulullah bertanya. Akhbar bidzalika, menyampaikan perihal peristiwa temannya tadi. Ya Rasul, temanku tadi itu bertanya bahwa saya ini sakit. Dan sakit saya ini kemudian saya juga mimpi besar, yaitu junub. Ya. Maka dia bertanya, saya boleh nggak tayamum karena saya sakit? Saya jawab, Rasul, tak boleh karena ada air. Terus kemudian mandi teman saya tadi. Dilalah mati. Apa kata Rasulullah? Qataluhu. Kamu ini apa? Membunuh ini. Membunuh temanmu sendiri. Ya. Qataluhumullah alla sa'alu idalam ya'lamu.
nek gak ero ojo sampai nyesatno. Ya, niku wau disebut apa? Al jahlu daun. Ketidaktahuan, kebodohan ini sebuah penyakit. Maka bagaimana penyakit memberantas kebodohan ini? Hadir di majelis ilmu. Insyaallah. Penyakit itu tidak fisik aja, Pak. Asam urat, apalagi kolesterol, meriang, ngeluh secara fisik. Tapi kenapa? Batin, kebodohan, ketidaktahuan juga penyakit. Ya, disebutkan dalam Ibnu Qayyim ini. Nah, fa inna masyifaul ayyi. Nah, ini sudah disebutkan ya, bahwa syifaul ayyi, penyembuh orang yang tidak tahu. Al ayyi itu penyakit kebodohan. As-su'al, takon. Hadir di majelis ilmu supaya kita tahu. Inna makana yakfihi ayatayamama wa ya'asya. Sebenarnya diperbolehkan tayamum ketika kita dalam keadaan sakit. Wonten Pak nggih, waktu corona itu saya pernah, panas saya itu hampir 40. Gigil Pak, ya Allah. Terus pundi caranya? Ya sudah, cukup dengan tayamum. Ngeluh tayamum. Angsal. Kecuali memang betul-betul keadaannya nggak boleh kena air itu. Kenapa Pak? Ketika Rasulullah pernah itu, Rasulullah di Madinah atau di Mekah itu, jadi menggigil dia karena waktu di Palestina, ya posisinya di Palestina beliaunya itu menggigil karena waktu bulan Oktober November kan di sana kan empat cuaca ya kadang salju dan lain-lain, itu beliau tayamum. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, maka disinilah ketidaktahuan dan kebodohan ini sebuah penyakit. Fa akhbaru annal jahla da'an wa anna syifa'uhu as-su'al. Seharusnya obatnya orang yang tidak tahu itu ya bertanya. Ya. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala Qur'an syifa'an. Nah, ini Bapak Ibu dalam kitab Ibnu Qayyim, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifaan. Hadirin yang dirahmati Allah, Quran saya pernah nyampaikan dalam khutbah Jumat di sini ya, ingin menjadi keluarganya Allah. Siapa yang ingin menjadi keluarganya Allah? Ayo, semuanya ingin menjadi keluarganya Allah, nggih? Masya Allah. Ayat ini menyampaikan Al-Quran. Saya sampaikan lagi. Kalau kepingin menjadi keluarganya Allah, dalam hadis sahih disampaikan, Rasulullah menyampaikan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah ini memiliki ahli, sebuah keluarga minan nas, dari kalangan manusia. Subhanallah. Saya ulangi, bahwa Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa Rasul keluarganya Allah itu? Siapa mereka? Qala, Rasulullah menjawab, min ahlil Quran. Dari siapa? Kalangan ahli Quran. Wa ahlullahi wa khasatuh. Jadi orang yang ahli Quran, baik itu dibaca, difahami, dikaji, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan, dilakoni, inilah bagian kita dari ahli Quran. Allah sudah menegaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani
ma huwa syifaun wa rahmah. Mohon maaf, jangan sampai mengartikan Allah hadirkan, Allah turunkan bagian dari Al-Qur'an, ya, dari Al-Qur'an itu bukan, mohon maaf, surat. Kalau anaknya pingin ganteng, baca surat apa Pak? Yusuf. Kalau kepingin rezekinya lancar, baca surah Al-Waqiah. Mohon maaf, ayat ini menjelaskan wa nunazzilu minal Qur'ani. Jadi keseluruhan Al-Qur'an itu penyembuh, itu obat, bukan dipotong-potong. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ini adalah penyembuh. Al-Quran keseluruhan semuanya, tidak mohon maaf, tidak dipotong-potong. Nek surat iki anak cek ganteng, nek iki rezekine cek lancar. Semuanya sampai ada, nah ini wa nunazzilu minal Qur'an, ya. Sampai ada cerita ngeten niki dalam kitabnya. Fi hadisin intalaqa nafar ashabun nabi fi safratin nazalu ala hayyin. Nah ini Pak, min hadis Abi Sa'id intalaqa nafarun min ashabin nabi fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Wonten segerombolan tiang Arab, gerombolan tiang Arab niki fastadhafuhum, ingin berkunjung atau menginap di sebuah kampung. Wonten segerombolan Arab ingin nginep di sebuah kampung, ya, tapi ditolak kali ketua RT lah, ini ibaratnya ketua suku. Nek teng mriki niku kan enten segerombolan, enten tiang asing kepingin nginep wonten ijine teng pundi? RT. Nah, ditolak kali Pak RT, oh gak oleh nginep nang gini. Nah, ini saya ceritakan dalam kehidupan ya. Terus fa'abau ayyudayyifuhum, ditolak kali Pak RT, kali ketua suku nih. Faludigo sayyidu dzalikal hayy. Ya. Tiba-tiba Pak RT nyun sewu ya. Ini saya ibaratkan Pak RT ketua suku. Faludigo niku kena gigitan kalau jengking. Nah, digigit kalau jengking. Aduh loroe, nyeluk anggota pengurus RT. Aku tulungan iki, aku loro kena kalau jengking. Nah, tiba-tiba gerombolan orang Arab tadi atau segerombolan orang yang mau menginap tadi dipanggil. Pak, nyuwun tulung Pak, ketua RT ku mang lho Pak, sampean kate nginep gak oleh, saiki kena musibah. Lho, lha apa? Dicokot kalau jengking, digigit kalau jengking. Apa yang terjadi? Atau karepe gak gelem gerombolan orang-orang Arab tadi mboten purun. Tapi ditolong lah, tapi dia ngomong, wis ya wis tak tolong, tapi ono syarate. Aku pengen kei hadiah. Nah, tiba-tiba tiang niki napa? Nambani Pak RT sing kena kalau jengking. Terus pun dicarane nambani, ngeruqyah, ibaratnya ngeruqyah niku mengobati. Cukup dengan bacaan surah Al-Fatihah. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, diwacakno ambek salah satu gerombolan tiang Arab tadi sing ditolak. Lho tiba-tiba qadarullah sembuh. Masya Allah, sembuh Pak, bacaan Fatihah. Nyun sewu, situ saya tulis, enten tulisan saya itu niki nggih, saya baca, saya lihatkan aja. Nah, monggo dipirsani niku. Ada yang nomor 3, ibu-ibu bawa kertas nggih, enten. Ini caranya
panjenengan diajarkan Rasulullah misalnya geringgingan utawa penyakit napa mawon nggih, asam urat, sampean pegang, sampean waos, sampean waca bismillah bismillah bismillah, monggo ditirukan bismillah bismillah bismillah, a'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadzir, ping 7 nggih ya. Ini diajarkan Rasulullah seperti itu dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, kembali lagi tadi ceritanya, gerombolan tadi hanya membaca surah Al-Fatihah. Ustaz, aku wis loroku kok gak sembuh-sembuh, wis tak wacakno Yasin, wis tak takno Fatihah, Al-Waqiah, wae Quran wis tak waca gak sembuh. Satu hal yang harus kita perhatikan. Kira-kira apa, Pak? Kok gak waras-waras? Bacaan Fatihahnya itu lewat itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Seharusnya apa yang harus kita bersihkan, tazkiyatun nufusnya itu apa? Kita harus sadar bahwa sesuatu yang masuk dalam diri kita sebelum kita sakit itu kira-kira harta yang kita makan setiap hari, harta yang kita makan, kita butuh energi Pak G. Harta yang kita makan ini pertanyaan kita, halal apa haram? Ngapunten, mohon maaf. Harta yang kita makan ini halal apa haram? Coba lihat di dalam surah Al-Mu'minun. Allah menyuruh para rasul supaya makan makanan yang kulu min thayyibat. Surah Al-Mu'minun, coba dibuka. Saya baca, saya lihatkan sebentar ya. Di sini. Baitul Arqam. Surah Al-Mu'minun ayatnya nah ini, hadirin. Coba panjenengan pirsani ini. Surah Al-Mu'minun ayat ke-51. Moga dibaca Pak. Surah ke-23 ayat 51. Moga Al-Mu'minun ayat 51. Nggih. Nggih, moga. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Masya Allah. Ya ayyuhar rasul, Gusti Allah memerintahkan kepada seluruh utusan Allah, rasul-rasulnya itu dielingaken kali Allah. Ya ayyuhar rasul, termasuk Rasulullah. Ya. Kulu min thayyibat, makanlah dari mana? Sing thayyib. Nek thayyib itu pasti halal. Nek thayyib belum tentu halal, apa thayyib itu pasti halal. Yang baik-baik. Kulu min thayyibat. Masya Allah. Baru lawak malu as-solihat. Jadi kata kunci ayat ini, kalau kita ingin beramal solih, berbuat kebaikan, maka Rasulullah, Allah itu kok pertama kali yang diingatkan itu makanan, sumber makanan itu berdampak kepada amal solih. Artinya ngeten. Jadi kalau kita ingin beramal solih, maka sumber energi kita yang kita makan ini harus juga halalan thayyibah. Sepakat Pak ya? Jadi diri kita ini sakit, penyakit kita itu mesti nyalahno panganan. Oh kakean mangan bebek, kolesterol. Oh kakean mangan iki. Sebenarnya bukan, boleh secara ilmu medis. Pak sampeyan niku kakean mangan iki, kacang, itu dadi asam urat. Oke, boleh. Tapi yang paling penting,
sumber makanan ini halal apa haram, sumbernya dari mana rizki kita ini. Sepakat Pak nggih? Kulu min thayyibah, makanlah yang thayyib, yang baik-baik. Barulah wa'malu as-sholihat. Kita mau beramal solih itu Masya Allah. Termasuk ini halal nggih? Halal? Ustaz iku halal iku. Meskipun apa? Sumbernya ini dari mana? Dari jamaah, dari unsur kaleng dan lain-lain. Nah, sebentar lagi kita ketemu dengan pilkada. Nah, biasanya oleh apa Pak? Angpau, fulus. Halal Ustaz. Nah, ayo. Nah, iki rada ngelidik ini, ya. Iku pesta rakyat Ustaz. Setahun pisan, 5 tahun sekali, wis halal ae gak apa-apa. Gimana peringatannya Rasulullah, wasiatnya Rasulullah? Ar-rasi wal murtasi finnar. Pak, ngeri peringatannya Rasul. Wong sing ngekei ambek wong sing dikei finnar. Maksudnya memberi apa Pak? Ngelancar nih surat suara supaya suaranya dapat banyak, disogok. Wis setahun bisa, 5 tahun bisa naik gawe transport. Kadang mohon maaf bahasanya itu loh aku oleh uang transport. Ini loh uang transport, uang bensin diolah bahasa sogokan itu dengan bahasa sing halus supaya gak koyok nyogok menyogok. Ustadz Musyafa Musa itu tegas banget. Wis ojo diolah-olah nih, wis sogokan ya wis nyogok. Ojo diolah iki bahasai uang bensin, uang apa lagi Pak? Uang rokok, uang transport. Padahal niatnya apa? Menyogok. Nah, ini termasuk makanan sumbernya dari apa? Barang yang bukan thayyib. Nah, ingat bahwa kita ini menjadi amal solih ini baik, ya, tergantung halal dan haramnya makanan yang kita peroleh. Sampai diatur sama Allah tingkat makanan sepele bagi kita mungkin. Wis pokoknya dimakan ya. Tekon di sumbere ngapunten mungkin dari hal yang tidak thayyib, korupsi atau dari mana diberikan kepada anaknya. Tiba-tiba anaknya nggak nganut, istrinya nggak nganut. Jangan disalahkan istri dan anak. Ayo kita introspeksi. Rizki yang saya berikan kepada anak dan istri ini sudah benar apa? Belum. Pak, ayo kita karena menafkahi ini, ayo, meskipun dari sumbernya ini pekerjaan yang menurut pandangan manusia itu remeh, justru disitulah keberkahan. Yang penting halal. Ustaz, narkoba itu kan haram. Saya kan jualan Ustaz, untuk menafkahi anak istri. Kira-kira yang apa Pak? Halal apa haram? Saya ini jualan Pak, saya hanya meneruskan aja dari si A tak bawa. Padahal harganya fantastis narkoba ini. Ya. Berapa on itu? On Pak ya? Gram, ya. 1 gramnya berapa Pak sekarang? Pak, saya kan cari kerja, untuk menafkahi anak, tapi jalannya ini yang tidak diperbolehkan. Ya, Masya Allah, ayo kita perhatikan. Jadi sakit, ujian, cobaan ini datangnya dari kesalahan diri kita.
Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang kita lakukan, kita peroleh, Masya Allah, itu datangnya dari Allah. Justru Allah tambah senang. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kembali lagi ke kitab lagi ya. Nah, tadi, nah ini dibacakan wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian orang ini sembuh, Pak RT ketua suku tadi sembuh ya, dibacakan oleh salah satu gerombolan orang Arab. Nah, diberilah hadiah. Tadi kan janjinya aku gelem ngobati Pak RT ketua suku, syaratnya ke ono hadiah. Alhamdulillah diparingi fakuti aminasyad, diparingi beberapa hewan. Syatan itu istilahnya kambing, diparingi wedhus. Masya Allah, seweneng gerombolan iki sahabat napa kanca-kancane seneng. Ayo dimasak ngene kok digawe gulai, digawe sate gak karu-karuan wis ya. Terus sing ngobati niki sanjang, ojo sik wis sabar. Faqadimu ala Rasulillah niki nggih, faqadimu curhat teng sinten Rasulullah. Dugi cerita Rasul, tadi saya ngobati ketua suku, tapi sebelumnya saya syaratnya saya beri syarat, saya mau mengobati kalau diberi hadiah. Nah, Rasulullah sanjang ngeten, terus cerita sahabat wau nggih, Arab, gerombolan Arab wau cerita tentang Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ngeten, Pak. Wa ma yudrika annaha ruqyah. Sampai Rasulullah ini menekankan, kok roh awakmu Fatihah itu sebagai obat, ruqyah sebagai obat. Pak, Rasulullah ini menekankan lagi, menegaskan, lih awakmu itu kok roh, kok tahu bahwa surah Al-Fatihah itu sebagai obat. Sumakola qad asabtum iktasimu wadaribu. Ya wis, halal hadiah yang diberikan Pak RT berupa kambing tadi ya. Silakan, ojo lali aku ke ono, kata Rasulullah. Ngoten ya. Wadribu lima akum sahman. Bagiin aku ya ke ono. Berarti kambing yang diberikan tadi halal. Loh Ustaz, berarti aku nek ngobati tadi dokter ngono ya kudu ono ngene. Ya namanya profesi ya, jasa. Nggak resep, erek diklaim nang kasir 500.000. Ayo takon tok ae 500.000. Mek takon tok dingerek-erek. Nah, ingat Pak, al jahlu da. Ketidaktahuan kita kan, ya bertanyalah kepada yang ahli. Sampai dikai resep ngersulo, bayar ngersulo, ya apa sih karepe? Nggih. Nah, inilah karena kita tidak tahu, bukan ahlinya, apa datang ke dokter bertanya, wis aku gak dokteran, katanya Ustadz tadi Quran iki obat, wis tak maca Quran ae. Ikhtiar kemana? Sakit datangnya kemana? Ke dokter. Ojo sakit datang nang bengkel. Nah ini kebalik ya. Tetap ikhtiar wajib. Sepakat Pak nggih? Ikhtiar itu wajib. Sakit ikhtiar kita kemana? Ya ke dokter, ke rumah sakit, tertanya ya. Hadirin yang dirahmati Allah, sumaqala qad asabtum iktasimu. Bagiin, kata Rasulullah, silakan dibagi hadiah dari mengobati tadi ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, lu masih jam 5 ini.
Oh ya, lanjut ya. Sampai pukul berapa Ustaz? Sampai tit. Sudah? Oh belum lagi. Saya lanjut ya. Kemudian dalam kitab ini saya lanjutkan babu faslun ad-du'a. Nah ini. Nah, lo wis tit. Sekai tutup babu. Dilanjut akad depan ya. Bab faslun ad-du'a. Nah, terkait dengan obat penyakit. Nih saya coba sedikit saya bacakan. Obati sakitmu dengan Quran. Ketinggal Pak nggih? Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabiyyun. Dan jikalau Allah jadikan Quran ini suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, mohon maaf, Injil bahasa Indonesia, Taurat, Jabur dan lain-lain, ya, kitab pembandingnya dua saja, Injil dengan Quran. Ketika kita ini sudah kitab-kitab kita antara kitab Injil dan Al-Quran ini sudah hilang, saya tanya, muncul kitab yang mana yang bisa masih ada, Injil apa Quran? Apa Pak? Betul. Kenapa kok saya jawab tadi dijawab Al-Quran, saya katakan betul? Karena masih ada orang-orang yang hafid, ya, orang-orang yang faham dengan Al-Quran. Kalau Injil, saya katakan Injil wis hilang, terbakar, bisa digantikan lagi? Hilang sudah. Nggak ada yang hafal Injil itu. Kenapa? Karena pasal-pasal, kakek pasal. Kalau Al-Quran, Masya Allah, ya, juz 30 itu apa bacaannya, Masya Allah, ya. Nah disitulah, maka laula fussilat, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasulullah adalah orang Arab? Nah ini dibantah, Rasulullah itu orang Arab. Maka Al-Quran di sini dijadikan bahasa Arab. Jadi sebuah obat, ya. Nah ini dalam surah Fussilat juga. Kul, katakanlah, huwa lilladzina amanu hudan wa syifaan. Al-Quran itu sebuah petunjuk juga syifa, penyembuh. Maka kata kuncinya dalam kajian pagi hari ini, yang pertama adalah sebuah penyakit, jangan takut, jangan berputus asa. Allah memberikan syifa, obat penyembuh. Jadi secara fisik kita sakit, tapi ayo kita introspeksi bahwa sakit kita ini tidak fisik saja, ruhnya juga ikut sakit. Bagaimana cara mengobati? Ikhtiar kita satu, tetap berobat, tetap ikhtiar berobat kepada ahlinya, ke dokter. Yang kedua, ikhtiar kita adalah ruh kita. Fisik sakit, ruh kita juga ikut sakit. Obatnya bagaimana? Kata kuncinya adalah sabar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنْ apa Pak? Surah Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, kekurangan harta, ujian, musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ itu ujian, betul-betul kita diuji oleh Allah. Kekurangan harta, kehilangan anak, istri, meninggal, ini ujian semua. Kata kuncinya apa? Wabasyiris sabirin. Sakit, kesabaran itu dibutuhkan. Hadirkan kesabaran. Ustaz, aku wis lara, sabar ae wis, gak usah berobat. Loh,
keliru. Tetap ikhtiar kita harus kita wujudkan. Ngobati secara fisik, ngobati juga dengan apa? Roh kita juga diobati. Fisik kita. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Ini sebentar. Ini ditulis Pak, monggo Pak. Obat hati surah Ar-Ra'd, obat fisik surah Yunus. Di foto Ansar. Ini makna sifat. Sampun nggih? Sampun. Oh dikirim. Oke, siap. Nanti saya share ya. Nah, terakhir Bu, ini Ibu. Ayo semangat ngaji. Suami aji itu rajin ngaji. Juga punya gaji. Lulu. Gak apa-apa. Terus istri aji dite Pak Aji lho nggih. Aji niku napa Pak? Aji niku berguna. Ya rajin ngaji, juga pandai ngajeni suami Bu. Ojo ngomeli suami, diajeni bojone. Nggih ya. Insyaallah harapan kita suami istri mudah-mudahan diberikan kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa beramal solih, dan kata kuncinya amal solih kita harus kita perhatikan sumber makanan yang kita peroleh. Nggih. Nah, matur suwun, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.